Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iliantina Sira, mahasiswa jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil review jurnal saya mengenai analisis boraks dengan menggunakan kurkumin pada sampel bakso dan pada sampel kerupuk. Pada jurnal pertama, identifikasi kandungan boraks pada bakso di Kelurahan Ngodo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tahun 2018. Kemudian, adapun jurnal kedua dengan judul Analisis Kualitatif Kandungan Boraks pada Kerupuk Puli di Kecamatan Kamal pada tahun 2015. Boraks merupakan senyawa yang berbentuk kristal yang tidak berbau dan stabil pada suhu ruang. Boraks biasanya digunakan untuk bahan pembuatan deterjen, antiseptik, serta pengontrol kecoa. Peraturan Menteri Kesehatan RI menyatakan asam borat atau boraks termasuk dalam bahan tambahan kimia yang dilarang digunakan secara umum pada makanan karena dapat membahayakan kesehatan tubuh. Pada prosedur kerja pada jurnal pertama dengan judul Identifikasi Kandungan Boraks pada Bakso di Kelurahan Ngodo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo pada tahun 2018. Yang pertama, kita buat dulu larutan kurkuminnya. Larutan kurkumin ini dibuat dengan menggunakan kunyit, di mana kunyit dibersihkan, kemudian dihaluskan, kemudian ditambahkan aquades, campur hingga rata, lalu disaring dan airnya diambil. Pada cara kedua, yaitu dengan menggunakan sampel yang telah dihaluskan, letakkan di atas cawan yang dilarutkan dengan aquades, campur hingga rata, kemudian siapkan kertas saring yang telah dicelupkan dalam larutan kurkumin, kemudian diletakkan di atas piring. Ambil sampel dengan menggunakan pipet tetes. Teteskan pada kertas saring. Hasil akan positif jika sampel berwarna merah dan hasil akan negatif jika berwarna kuning. Sedangkan pada prosedur jurnal kedua hampir sama seperti prosedur jurnal pertama, di mana pada prosedur jurnal yang kedua ini yang menjadi pembedanya adalah sampelnya. Pada jurnal kedua ini menggunakan kerupuk puli, sedangkan pada jurnal pertama tadi menggunakan bakso. Namun, prinsip dari uji ini sama, yaitu apabila perubahan warna pada kertas kurkumin dari kuning menjadi kecoklatan, maka itu disebabkan oleh adanya kandungan kurkumin di dalam kunyit. Kurkumin yang berwarna kuning bersifat asam, kemudian akan berubah menjadi warna kecoklatan jika bersifat basah. Oleh karena itu, apabila kertas kurkumin bereaksi dengan senyawa basah, di antaranya adalah boraks, di mana boraks merupakan salah satu senyawa yang bersifat basah, maka akan membentuk senyawa borokurkumin, di mana senyawa borokurkumin ini adalah senyawa yang berwarna merah kecoklatan. Apabila kita mengkonsumsi boraks pada makanan, dampaknya tidak akan terlihat langsung, namun dia akan bersifat terakumulasi sedikit demi sedikit dalam organ tubuh seperti otak, testis, dan hati. Boraks tidak hanya diserap melalui sistem pencernaan, tetapi juga dapat diserap melalui kulit. Boraks yang diserap dalam tubuh, jika dalam jumlah kecil maka dapat dikeluarkan melalui tinja, air kemih, namun sangat sedikit dikeluarkan melalui keringat. Selain dapat mengganggu alat reproduksi pria, boraks juga dapat mengganggu enzim-enzim metabolisme tubuh. Boraks yang dikonsumsi dalam jumlah yang tinggi dapat menyebabkan gejala seperti muntah, pusing, mencret, kerusakan ginjal, serta sering terjadi kejang pada perut dan juga kehilangan nafsu makan. Seringnya mengkonsumsi boraks dapat menyebabkan gangguan fungsi hati, otak, jantung, serta lemak. Dalam jumlah yang banyak, boraks dapat menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, urinaria atau urin yang tidak dapat dibentuk, koma, apatis, penurunan tekanan darah,
pingsan, serta kerusakan ginjal bahkan dapat menyebabkan kematian. Berdasarkan hasil dari kedua jurnal ini dapat disimpulkan bahwa pada jurnal pertama didapatkan bakso yang dijual di Kelurahan Modu, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo tidak mengandung boraks. Sedangkan pada penelitian kedua atau pada jurnal yang kedua dapat disimpulkan bahwa dari 10 sampel kerupuk puli yang berada di Kecamatan Kamal teridentifikasi terdapatnya boraks. Demikianlah hasil review jurnal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.